Paling bagus keluar dahaknya, maka kita tes di mikroskop atau pakai yang namanya alat canggih sekarang, pakai PCR semacam kayak komputer canggih ya. Itu maka dalam waktu 2 jam langsung kedetek. Kalau PCR itu akan kelihatan TBC apa enggak. Nah, kemudian yang dahak di mikroskop kelihatan kumannya. Nah, ini berarti dia ainul yakin bahwa dia itu sakit TBC. Ada keluhan atau gejala, ada sumber kontaknya, kemudian ada bukti gold standarnya, ada kelihatan kumannya dalam dahaknya ya, di mikroskop atau pakai geneskop tadi. Nah, itu adalah bahwa dia sakit TBC. Nah, sekarang bagaimana kalau anaknya nggak bisa berdahak, dok? Nah, ini problem banyak ini. Saya pasien-pasien saya, dok, anak saya nggak bisa berdahak, batuk tapi nggak ada keluar dahaknya, atau susah mendapatkan dahak ya. Nah, maka solusinya adalah kita pakai namanya sistem scoring ya. Jadi kita periksa rongsennya, kita periksa tes infeksinya, apa tadi, pakai mantuk atau pakai IGRA ya, dua itu. Nah, maka kita kumpulkan, kita skor ya. Kalau mendukung, kita nyatakan TBC ya, seperti itu. Ya, biasanya skornya lebih dari 6 atau kurang dari 6 skornya, tapi ada kontaknya, ada mantuknya, maka itu sangat kuat ya, kita nyatakan TBC. Seperti itu ya. Dan akhirnya kalau kita nyatakan TBC, maka dia harus minum obat selama 6 bulan ya. 2 bulan pertama itu fase intensif, artinya fase-fase yang sangat penting untuk membunuh kuman, itu 80% itu di situ ya. Kemudian sisanya sampai pembersihan fase lanjutan supaya tuntas itu adalah 4 bulan berikutnya ya. Jadi seperti itu. Baik, ini adalah algoritma bagaimana kita mengetahui seorang anak menderita sakit TBC dan bagaimana menjalankan pengobatannya. Baik, mungkin itu prolog dari saya ya. Mungkin sudah banyak pertanyaan, kita akan bahas. Jadi TB itu ada TB paru, ada TB yang ekstra paru ya, di luar paru, kayak tulang, kayak otak, kayak jantung, kayak usus ya. TB kulit. Jadi TB itu bisa di semua organ ya, TB tulang ya, sampai seperti itu. Jadi kebetulan alhamdulillah saya pernah merawat dari berbagai organ tadi TBC-nya. Baik, saya kembali lagi ke host ya, moderator kita ya, Dr. Syarif. Silahkan Dr. Syarif. Terima kasih banyak dokter, materinya singkat padat tapi sudah mungkin dapat mengcover banyak hal yang ingin diketahui oleh Bunda pada sore hari ini. Tentunya dengan ditambah dengan tanya jawab dan kolom chat, silahkan jika ada beberapa yang sudah bertanya dokter, dan pada untuk ayah bunda lainnya jika ingin bertanya masih dapat menuliskan di kolom chat, akan kita jawab satu persatu dari pertanyaan ayah bunda sehingga dapat ada sharing ilmu di sore hari ini untuk bukber dan dapat bermanfaat. Pertanyaan pertama nih dokter, mungkin ada dari akun IG Mas Kober bertanya, untuk anak saya didiagnosa dengan paru-paru basah dokter, apakah paru-paru basah ini sama dengan TBC? Ya, baik. Jadi di tubuh kita ini ada namanya paru-paru, kemudian ada pembungkus namanya selaput paru ya. Kalau paru ini ada 2 lapis, namanya paru-paru basah. Itu adalah ada cairan di antara 2 selaput tadi, namanya efusi pleura ya. Itu namanya paru-paru basah. Kalau terlalu banyak cairannya di antara 2 selaput tadi, anak overload, dia akan merembes ke paru-parunya. Nah, itu yang dinamakan paru-paru basah. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya bisa ada 2 kelompok ya. Kelompok namanya eksudat sama transudat, itu bahasa kedokteran. Nah, yang eksudat ini penyebabnya bisa karena infeksi ataupun karena kanker, ya, malignansi kebanyakan. Nah, kelompok yang transudat itu penyebabnya adalah bisa karena kelainan jantung, kelainan ginjal, atau kekurangan protein. Nah, itu adalah penyebabnya. Nah, itu kalau kita berbahasa. Jadi, kalau kita simpulkan, pertanyaan tadi dijawab adalah seperti ini. Dok, apakah paru-paru basah sama dengan TB paru? Bisa, kemungkinan penyebabnya adalah salah satunya TBC. Dan memang pasien saya banyak yang TBC itu dengan perkembangannya dia akhirnya ada efusi pleura atau paru-paru basah. Namun jangan dibalik. Kalau paru-paru basah pasti TBC, enggak ya. Jadi dipastikan dulu. Ya, kalau mau memastikan lagi ya hubungi dokter ya. Silakan. Terima kasih dokter. Mungkin sudah jelas ya.
Ya, ada pertanyaan. Jadi mungkin masalah istilah ya dok, kalau seperti itu tadi. Jadi ada istilah yang non medis yang mungkin sering diucapkan dokter untuk mempermudah pemahaman dari pasiennya ya dok, dengan istilah paru-paru basah. Istilah kedokteran sendiri tidak pernah ada ya dokter istilah itu dok. Iya. Iya. Kalau pangsit mie ada mie kering, mie basah, nyemot-nyemot. Ya, tapi masyarakat menyebutnya itu ya betul lah, silahkan aja. Iya. Tapi yang kita jelaskan tadi itu kita jelaskan gambarannya ya. 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 Berikutnya dok, ada dari akun IG berikutnya dari ayah bunda, dia menanyakan apakah TBC anak ini tidak terdeteksi dengan medical check up, dok? Kan seringkali kita melakukan medical check up, Pak. Masyarakat awam sering melakukan medical check up, baik dewasa maupun mungkin anak-anak kita masuk sekolah, oh syaratnya harus medical check up terlebih dahulu dan lain-lain. Ingin masuk pesantren, mungkin kadang sekarang trennya akan masuk pesantren seringkali diminta untuk medical check up, betul ronsen atau periksa darah. Apakah tidak dapat terdeteksi dok TBC pada anak-anak ini dengan medical check up? Iya, jadi eh, memang seperti itu kasuistik ya. Jadi sebenarnya secara global medical check up, kalau yang di check up itu adalah ada rongsen paru, kadang-kadang akan kelihatan kalau memang ada TBC-nya. Namun perlu kita ketahui TBC paru itu ada istilahnya, ada beberapa tahap ya. Namanya kalau yang dari gambaran foto paru itu ada 3 kelompok ya. Pertama adalah minimal lesion ya, lesi sangat sedikit. Nah itu kadang-kadang nggak kedetek gitu ya. Yang kedua adalah yang kelompok yang kedua yang tengah-tengah. Nah itu kadang-kadang mulai ada gambaran-gambaran yang mulai menunjukkan di paru-paru itu seperti infiltratnya tambah banyak ya, kemudian mulai ada lebih luas infiltratnya. Nah, kelompok ketiga adalah para advance. Para advance ini adalah yang sudah parah ya, itu sangat jelas kelihatan ya, seperti ada kavitas. Jadi kayak ronsennya itu paru-paru itu kelihatan ada lubang di tengahnya, itu kavitas ya gitu, itu sudah sangat jelas biasanya. Jadi seperti itu. Kalau nggak kedetek dok, selama ini suami saya, anak saya kok nggak kedetek, nah itu berarti memang beda dokumen, dia memang nggak TBC, atau yang kedua dia pada saat di ronsen ataupun di medical check up itu masih fase-fase awal ya, namanya masa inkubasi, jadi itu bisa nggak kedetek seperti itu ya. Ya, namun tadi saya bilang kalau cara deteksi dini tadi, kalau ada kontak, ingat ya, dideteksi kalau ada kontak. Kalau nggak ada kontak, ngapain di anak-anak disuntik, tes mantuk, kemudian dites IGRA, nggak perlu ya. Jadi kita berangkat dari ada indikasi ya, seperti itu. Kalau mau tes-tes, kecuali medical check up tadi ya biasanya kan paketannya paru. Nah, foto toraks ya, foto untuk rongsen paru, itu biasanya kalau yang lanjut atau sedang biasanya sudah kelihatan. Baik, seperti itu dokter Sarif ya. Terima kasih banyak dok. Ini sangat tergantung dok. Sangat tergantung ya dok. Untuk kasusnya apakah medical check up-nya terkait mencakup paru, dan itu pun belum tentu TBC pada anak muncul lesi atau kerusakan di paru-paru. Ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Iya, Pada dok, tulang. ada. Nah, jika pada kasus TB dengan pada tulang, apakah dapat menular dok, kasus pada TB tulang? Pertanyaan dari Bu Widiawati. Mungkin ada gangguan jaringan dari dokter. Ya, sudah. Sudah kelihatan lagi? Halo? Sudah ada dokter? Coba saya ulang ya dok. Iya, Pertanyaan ya, dari ya. Bu Widiawati dok. Jika TBC tidak selalu pada paru-paru, ada juga TBC tulang atau TBC kelenjar. Apakah TBC tulang ini dapat menular? Untuk penularannya apakah dapat menular ke orang di dekat Ya, jadi asupannya? seperti ini ya Bu penjelasannya, supaya Ibu dapat gambaran yang utuh ya, tidak separuh-separuh. Jadi tolong didengarkan ini sampai awal sampai selesai supaya tidak mispersepsi ya, komunikasinya nggak pas. Jadi penularannya lewat airborne, jadi lewat udara.
ya menuralnya. Jadi pertama kali ada misalkan tadi Bu Aminah batuk gitu ya, anaknya atau tetangganya sering datang ke situ, dia di dekat situ, maka kumannya masuk lewat hidung, kemudian ke tenggorokan, kemudian ke saluran nafas, kemudian sampailah ke paru-paru. Di paru-paru itu dia berkembang ya, berkembang, kemudian dia saat berkembang ini ada namanya sel tubuh kita, ini menjawab itu ya supaya Ibu gambar yang jelas. Dalam paru-paru, maka ada sel kekebalan tubuh kita itu melawan, ya namanya makrofag, itu melawan, ditangkap, dimakan. Nah, itu ada kalau saat terjadi perlawanan ini ada 3 kemungkinan kejadian. Yang pertama, makrofag tadi kekebalan tubuh kita itu berhasil mengalahkan kuman TB, maka TB parunya jadi sembuh ya, seperti itu. Kumannya nggak jadi menyebar gitu ya. Kelompok yang kedua adalah makrofag tadi bisa melawan tapi nggak bisa membunuh gitu ya. Terjadi namanya TB laten ya. Jadi dilingkupi aja, tapi dia bertahan hidup di dalam makrofag tadi, dalam sel kekebalan tubuh tadi. Jadi dia bertahan hidup, ini tidak bisa membuat sakit, tapi juga tidak mati. Nah ini ada namanya TB laten. TB laten ini kelompok kedua ini adalah dia bisa nanti suatu saat anak tersebut misalkan pergi kemana, naik gunung, kelelahan, akhirnya dia jadinya reaktivasi, pecah. Jadi dia kalah kekebalan tubuhnya karena kelelahan. Maka dia akhirnya kumannya nyebar ke seluruh tubuh tadi. Nah itu kejadiannya. Jadi bisa saja jawabannya seperti ini. Jadi bisa saja TB tulang, tapi kalau kita lihat TB parunya dulu, TB parunya kalau aktif masih ada di rongsennya ya batuk-batuk, batuk darah, ada apa namanya di rongsen ada TB parunya, terus ada TB tulang, yaitu menular. Gitu. Tapi kalau TB parunya sudah dengan kekebalan tadi bisa mengalahkan, jadi TB parunya tuh ini beberapa kali saya jumpai pasien tuh TB parunya normal, di foto normal, semua normal, nggak ada batuk juga, tapi TB tulang. Nah itu berarti ya tadi itu penjelasannya, jadi kumannya sebagian itu sudah mati, tapi ada sebagian yang namanya dormant, TB laten, jadi nggak mati. Suatu saat dia kelelahan, daya tubuhnya turun ya, maka kumannya akan reaktivasi namanya, dia akan menyebar ke seluruh tubuh, akhirnya nempel dia ke tulang, sampai tulang dia di situ berkembang. Nah, muncul TB tulang. Kayak hari ini saya ngerawat pasien TB tulang di tulang belakang ya, kasihan dia lumpuh ya, gara-gara TB. Jadi TB ini sangat berbahaya kalau kita trace ya. Kematiannya cukup tinggi, kemudian bisa menyerang ke seluruh organ. Makanya sore ini insya Allah sangat bermanfaat ya. Ini kebetulan bulan ini adalah bulan-bulan TB ya. Silakan Dr. Sarif. Ya, terima kasih Dokter. Oke, cukup sangat jelas sekali ya. Jadi yang perlu kita perhatikan tidak hanya TB tulangnya gitu, tapi tetap apakah di paru masih terdapat TB yang aktif atau tidak, karena sebagaimana kita ketahui tentunya masuknya kuman TB dari saluran pernapasan terlebih dahulu, baru nanti mungkin ketika dia tidak manifestasi klinis, tidak muncul gejalanya di saluran pernapasan, dia dapat muncul di organ lain dok ya. Nah, tapi yang perlu dipastikan apakah yang di parunya masih aktif atau tidak untuk menular atau tidaknya suatu TB. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini mungkin sudah dijelaskan oleh dokter tadi, tapi banyak yang bertanya. Mungkin tadi sudah beberapa kali disinggung terkait kontak TB, dokter. Ini tetap ada beberapa dari serta dari ayah bunda yang menanyakan, yang mana intinya pertanyaannya hampir sama, yaitu apakah anak yang terkena TBC itu, apakah anak dapat terkena TBC tanpa ada kontak dengan pasien TBC. Jadi hanya turun-turun berat badan. Ini hanya turun berat badan tanpa ada TBC, kemudian atau batuk-batuk tanpa ada kontak TBC, apakah dapat terkena TBC? Terima kasih dok. Ya, jadi penularannya itu saya jelaskan tadi adalah lewat airborne, itu terbanyak ya, sekitar 98% itu penularan adalah lewat udara, airborne. Jadi kalau ada orang batuk, dia TBC, terus batuk di dekat kita, dan itu berulang-ulang sampai waktu namanya kontak erat definisi sudah 3 bulan, ya itu akan resiko tinggi ketularan seperti itu. Jadi kalau nggak ada orang batuk, nggak ada apa-apa, yang nggak ada yang nulari ya nggak akan ketularan, gampangnya gitu ya. Ada penularan lain lewat ASI, itu ada beberapa literatur itu 2%, namun ini literaturnya tidak terlalu banyak, jadi diterima
aja ya, kayak gini ini literatur. Mungkin yang ada dokter yang belum baca literatur, mungkin nggak nular lewat, karena ada di ASI itu ada literatur 2%, ya, tapi sangat kecil kejadiannya ya. Jadi seperti itu. Ya. Terima kasih banyak dokter. Iya. Mungkin pertanyaan berikutnya juga ada dari Ibu Indahwati. Ini pasien Ibu Indahwati ini punya anaknya menggunakan alat bantu nafas di leher. Sepertinya kalau kami artikan itu tracheostomi, lubang tracheostomi di leher yang rutin di rumah dilakukan nebul penguapan 3 kali sehari dan kemudian setelah dinebul disaksen disebut indirnya dok. Karena menurut Ibu Indahwati ini anaknya lendirnya cukup banyak produksinya. Apakah jika lendir yang banyak seperti itu dapat dikatakan tertular TB dokter? Atau beresiko tertular TB dokter? Maksudnya gimana? Maksudnya dia nggak sakit TB ya berarti ya? Ada yang sakit TB nggak sekitar? Beliau punya anak yang menggunakan alat bantu nafas di leher dan diuap 3 hari. Ada lubang di leher, tracheostomi yang mungkin yang dimaksud, menggunakan tracheostomi di leher, dan di rumah rutin sehari-hari dilakukan nebulisasi uap dan disaksen rutin di rumah mandiri, perawatan mandiri di rumah. Karena menurut beliau lendirnya banyak, apakah itu dapat dibilang TB atau beresiko TB atau perlu di work up atau perlu diketahui tertular TB atau tidak? Ya, jadi kita kembali lagi ke, kalau dia khawatir TB ya, kita kembali lagi ke yang tadi, bahwa kapan dicuri TB, satu bila ada kontak, itu yang paling penting ya, ada kontak sekitar rumahnya, di rumah itu sendiri terutama ya, kemudian sekitar rumahnya ya, orang sering datang ke situ setiap hari sampai 3 bulan, itu kontaknya ada, maka kita sangat curiga dia TB, dan muncul gejala 1 dari 4 tadi ya, apa aja? Batuk lebih dari 2 minggu, atau panas lebih dari 2 minggu ya, kemudian berat badan turun dalam 2 bulan ya, kemudian muncul keringat malam, dan juga ada kelenjar-kelenjar di leher, ketiak, sama lipatan paha ya. Kalau ada itu, maka kita curiga TB ya. Bagaimana dengan lendir yang banyak tadi? Lendir banyak tadi penyebabnya cukup banyak, bermacam-macam ya. Kenapa kalau lendir banyak? Bisa karena infeksi yang lain, bisa juga karena anaknya sipi ya. Kemudian ada ada bronkitis, banyak sekali penyebab lendir banyak. Tentunya kalau kasuistik seperti ini, baiknya diperiksakan aja supaya jelas ya. Oke. Kalau resiko bagaimana? Kalau resiko, kalau ada sumbernya pasti beresiko. Tapi kalau nggak ada sumbernya ya nggak usah khawatir gitu ya. Udah seperti itu. Terima kasih dokter. Ini juga ada pertanyaan dari Ayah Bunda pada sore hari ini. Terus bagaimana kita hidup berdampingan dengan penderita TB dokter? Mungkin di rumah kita ada yang sudah kita ketahui terkena TBC dan mungkin sedang diterapi, bisa anak atau mungkin kakek atau ayah ibu dari anak-anak di rumah tersebut yang terkena TB dan dalam pengobatan. Apakah perlu dijauhkan atau apa yang perlu diantisipasi dokter untuk di rumah sehari-hari? Terima kasih. Ya, baik ya. Jadi ini kan masalah problem-problem dari sosial ya sebenarnya ya. Jadi intinya kalau dari sudut ilmu respirologi adalah bagaimana kita tidak kontak ya kalau bisa ya. Ada beberapa anak yang diusikan ke neneknya boleh, bagus ya. Jadi sehingga nggak tertular ya. Nggak terpapar, nggak terinfeksi, nggak tertular. Kalau terpaksa anak kandung nggak ada saudara, nggak ada siapa-siapa ya udah. Kita makanya sekarang itu kalau berkontak intinya dikasih namanya pencegahan. Ada namanya obat pencegahan ya, itu bisa INH selama 6 bulan, atau yang mau pakai 3 bulan ada rifampicin INH, minum 2 macam obat itu 3 bulan ya. Ada yang program pemerintah ini baru tapi obatnya kadang-kadang cepat habis, namanya INH sama rifampicin, itu cukup sekali seminggu selama 3 bulan pencegahnya. Nah itu setiap 1 minggu sekali aja minum. Nah itu yang lagi diunggulkan, cuman produk barangnya cepat habis ya, nyari sulit ya. Seperti itu. Baik, itu Bu solusinya ya. Kalau berdampingan dengan benda TB, kalau mau diungsikan ke neneknya boleh silahkan ya.
Nah, kalau nggak bisa, tetap harus berdampingan hidup, ya udah tadi ada namanya pencegahan obat tadi ya. Nah, pakai masker lah ibunya ya, yang dewasa ini yang harus sadar gitu. Kalau anak-anak kecil suruh pakai masker di bawah 2 tahun, itu rekomendasinya nggak pakai masker. Kenapa? Karena bisa malah membuat anaknya napasnya nggak terlalu maksimal gitu ya. Seperti itu. Ya, saya kan betul. Mungkin sedikit bertanya dok, jika tidak direkomendasikan untuk anak-anak yang kecil atau di bawah 2 tahun dok menggunakan masker, kemudian apakah caranya dok, kalau pasiennya adalah anak sendiri dok? Dia ada memiliki anak lebih dari satu, dua, tiga anak, sedangkan ada yang terkena TB salah satu anaknya. Apakah antar anak ini dapat menularkan jika kontaknya dengan anak yang terkena TBC bukan dengan dewasa yang terkena TBC? Ya, jadi jawabannya seperti ini ya. Anak itu menular apa enggak TB? Jadi tadi saya bilang kalau pada pemeriksaannya dahaknya diperiksa dahak, keluar dahak terus dites positif itu pasti menular meskipun anak-anak ya. Umur berapapun kalau dahaknya dites positif, misalkan ini baru umur 5 bulan tapi dia banyak batuk bisa berdahak banyak ya. Ada kita dapat dahaknya terus akhirnya dites positif ada kumannya. Artinya itu nyata bahwa di mikroskop kelihatan kuman dari dahak anak tersebut, berarti ada kuman dalam tubuhnya ini yang dia dibatukkan itu akan ikut keluar. Nah, di situ menular pasti ya. Jadi dulu ada istilah kalau TB anak itu nggak menular, tapi konsep itu berubah setelah kemajuan teknologi, jadi ketemu kumannya pasti itu menular. Nah, bagaimana kalau nggak ketemu? Ya nggak ketemu ya kita nggak bisa tahu pastikan itu menular apa enggak ya, karena nggak tahu kumannya. Jadi kita ya seperti itu ya. Kalau ada, makanya gold standar kita tadi dari awal saya tekankan bahwa kalau curiga TB ada 4 gejala tadi ya, kemudian ada kelenjar-kelenjar, ada kontaknya, maka sebisa mungkin periksa dahak. Itu aturan rule-nya seperti itu. Kita upayakan dahak dulu. Kalau nggak bisa, ya terpaksa pakai tadi, pakai igra, pakai apa, pakai mantuk ya atau igra kayak gitu. Sehingga akhirnya dari itu dikumpulkan skor-skornya. Oh, skornya masuk kemungkinan besar TB gitu. Seperti itu. Terima kasih banyak dokter pertanyaannya. Untuk ada masih banyak pertanyaan pada sore hari ini. Dokter. Ada juga yang bertanya, ini mungkin sedikit agak pertanyaannya cukup mendasar sekali gitu. Ini apakah pasien yang sudah di pengobatan TB selama 6 bulan perlu Hilang ya. mungkin dari ayah bundanya lupa membaca dari buku KMS sudah terletak di vaksinasi TB dapat dibantu untuk dijelaskan. Jadi apakah Maaf pasien sinyalnya, sudah ya, maaf sinyalnya barusan hilang. Don, silakan ya, diulang. saya ulangi lagi dok. Ini ada pertanyaan dari akun Lala Suruh join dulu semua. TB yang berat ya seperti TB otak, TB miliar, yang TB yang berat-berat itu bisa dicegah dengan BCG. Namun BCG dari kajian penelitian dia tidak bisa mencegah TB-TB yang ringan yang biasa-biasa TB paru ya, TB kelenjar seperti itu tidak bisa dia mencegahnya. Jadi masih banyak yang kena TBC. Karena itu yang paling penting adalah di samping BCG kita juga harus menjaga tadi waspada pencegahan ya, jangan sampai kontak dengan orang yang TBC. Bagaimana kalau ada kontak? Tadi itu caranya ya, sebisa mungkin kita mengatur ya. Kalau bisa ya tidak berkontak. Kalau terpaksa berkontak harus mencegah. Ya. Semua yang berkontak TB kita konsultasi ke dokter anak ya. Kalau anak-anak itu akan sebaiknya dapat pencegahan sesuai indikasinya. Nanti akan di assessment ya, perlu pencegahan apa tidak. Kan ada alur-alurnya nanti ya, seperti itu. Baik, itu. Terima kasih ya penjelasannya cukup jelas sekali. Kemudian ada dari juga menanya. Ini pertanyaan awam yang sering muncul mungkin ya, dari yang kami rangkum dari beberapa sosial media maupun dari mesin pencari. Ada seringkali asumsi bahwa TBC ini banyaknya mengenai pada masyarakat yang ekonomi lemah atau yang miskin.
apakah asumsi atau opini tersebut masih bisa diterima dok di saat yang sekarang ini atau bisa mengenai elemen masyarakat lapisan masyarakat manapun. Terima kasih. Oh iya, ITBC ini bisa mengenai elemen masyarakat manapun ya. Kebetulan pasien-pasien saya ada yang high class ya, premium ya istilahnya orang-orang yang berpangkat dan sebagainya itu juga ada yang kena TBC. Jadi tidak hanya melulu ekonomi lemah, namun saya jelaskan penularan lewat udara. Kalau kepadatan rumahnya, terus dia itu rapat banget ya, sering pada rumahnya berdekatan, terus sering ngobrol ngerumpi setiap hari sampai 3 bulan gitu ya. Kemudian ada lagi daycare, asrama, barak-barak, pesantren, tempat yang berkumpul terus setiap hari rutin, itu adalah sumber penularan. Jadi meskipun kaum elit pun kalau dia ada acara rutin tiap hari sampai 3 bulan ya bisa terkena. Jadi seperti itulah ya. Ya, ya jelas ya. Terima Silakan kasih Dr. dok, Salib. jelas dok ya. Ini ada juga pertanyaan dokter, ini banyak sekali pertanyaannya dok. Mungkin karena TB pada anak ini ya sering dibahas dok ya di sosial media, kemudian juga isunya banyak yang tahu, banyak yang ingin tahu apakah itu hanya opini, mitos, ataukah ya fakta yang sebenarnya seperti apa. Dan salah satu pertanyaan juga, apakah TBC ini bisa benar-benar sembuh dengan pengobatan yang 6 bulan itu yang masyarakat umumnya tahu 6 bulan. Dan kan ada regimen pengobatan itu bisa juga lebih dari 6 bulan. Dan dengan pengobatan yang umumnya orang tahu 6 bulan itu, apakah TB Kan bisa gak sopan benar-benar kayak sembuh? gitu Artinya ngomongnya. tidak Kakaknya. ketika diperiksa memang benar-benar negatif dan tidak terkena TBC lah. Bisa Ya, dikatakan sembuh. ya. Jadi apa? Ini yang saya menjelaskan untuk opini masyarakat ya, berikan penjelasannya betul bahwa TBC itu bisa disembuhkan ya. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Oh ya, harus yakin itu. Nah, kita berupaya menyempurnakan ikhtiar dengan berobat ya dan minum obat rutin setiap hari selama kalau TB paru ada dosisnya Bu ya. Kenapa kok ada 6 bulan? Kenapa ada 12 bulan? Itu karena sesuai dengan tingkat ringan sedang, tingkat beratnya ya, ringan beratnya. Jadi TB paru itu kelompok-kelompok yang termasuk ringan. Jadi ada TB paru, kemudian TB kelenjar itu adalah kelompok-kelompok TB yang ringan. Untuk TB yang otak, TB tulang itu adalah kelompok yang berat, maka dia butuh 12 bulan. Seperti itu ya. Dan bisa disembuhkan ya. Dengan catatan satu, berdoa pada Allah. Yang kedua, minum obat setiap hari tidak boleh putus. Ini saya cerita kisah nyata ya. Kenapa kok pasien ini nggak sembuh-sembuh? Padahal dia apa namanya? Minum obat. Sudah berobat rutin. Nah, ini banyak di masyarakat beberapa terjadi. Jadi harus diawasi minum obat itu ternyata. Karena anaknya sendiri kadang-kadang anak-anak biasanya SMP itu dibiarkan orang tua kasih obat suruh minum. Nah, itu berbahaya. Kenapa? Ada kejadian sama anaknya disembunyikan di bawah bantal. Jadi salah satu efek samping obat itu kadang mual, tidak mesti muncul ya, mual. Nah, ini orang nggak seneng kadang-kadang. Kok nggak nyaman minum obat kok mual. Nah, itu yang bikin kadang-kadang ini apa namanya obatnya nggak masuk ya. Jadi anak ada yang beberapa kasus pasien itu disembunyikan di bawah bantal, ketahuan akhirnya. Ini ada beberapa kemarin pasien yang di rumah sakit kita ini ceritanya obatnya nggak diminum, tapi ngambil terus ke puskesmas nggak diminum. Setelah di sini terus terang loh, ini anaknya sesek berat ini, terus akhirnya ibunya terus terang kira, iya dok nggak diminum karena anaknya muntah-muntah. Harusnya cerita ya, makanya ini ya komunikasi, terus ada namanya PMO itu penting. PMO itu apa? Pengawas minum obat. Ini harus orang-orang yang komitmen ya, orang tuanya misalkan kalau anak itu harus orang tuanya sendiri komitmen. Kalau orang tuanya ala kadarnya ya silakan ke anak, apalagi anak remaja diserahkan gitu aja ya resiko tinggi kegagalan pengobatan ya, seperti itu. Baik, kalau 6 bulan apa pasti sembuh? Jadi gini, kita mengetahui sembuh itu yang penting adalah ada dua cara, gold standard sama klinis. Kalau gold standard, jadi idealnya saya sudah bilang, idealnya kalau anak TBC itu sebaiknya periksa sehat. Kenapa? Karena ketemu kumannya. Pada saat ada rumusnya ya, pengobatan gold standard itu
periksa dahaknya ada. Kalau pertama kali kedeteksi positif, maka itu harus dilanjutkan dari bulan ke-0 itu periksa pertama kali, kemudian dilanjutkan bulan kedua, ya 2 bulan pengobatan. Hilang sinyalnya. Hilang ya, Saudara? Terputus tadi, terputus sebentar. Sekitar 10-15 detik. 10. Iya, jadi kalau goal standarnya adalah periksa dahak, ya periksa dahak, ketemu dahak positif pertama kali, maka harus dipastikan diulang di 2 bulan pengobatan, kemudian 5 bulan pengobatan, dan akhir pengobatan, bulan ke-6. Jadi ada 4 kali periksa. Pada bulan pertama positif, bulan kedua negatif, bulan kelima negatif, bulan ke-6 negatif. Itu ainul yakin dia sudah sembuh. Terus nggak ada gejala, itu berarti sudah sembuh. Nah, jadi jelas Bu ya, kalau 6 bulan pasti sembuh nggak ada. Nah, permasalahannya, ini permasalahan yang saya alami bertahun-tahun. Anak itu sangat susah dapat dahak. Nah, akhirnya gimana kalau nggak ada dahak? Ya udah tadi pakai scoring namanya. Nah, kalau kita nyatakan di skor akhirnya mendukung sesuai guideline nasional bahwa skornya di atas 6 maka positif. Nah, kita nyatakan positif, kita obati, kemudian dilihat perkembangannya setiap kalau fase intensif itu 2 minggu ya, fase lanjutan 1 bulan lah maksimal, itu dievaluasi terus. Akhirnya klinisnya hilang semua, berat badannya naik, batuknya tidak ada, panasnya tidak ada, ya sudah kita nyatakan sembuh. Dan tidak ada dari juknis, tidak direkomendasi untuk di ronsen ulang, ya di ronsen ulang tidak direkomendasi, ataupun di FNAB ulang itu tidak ada rekomendasi. Ya itu supaya ibu semua paham semua ya, supaya tidak bingung karena beberapa pasien itu di ronsen menunjukkan bahwa terjadi fibrosis, ternyata masih putih-putih. Oh, jadi bingung tuh loh, ini masih kayak gini gambarannya, padahal itu sebenarnya sudah nggak aktif ya. Makanya tidak ada indikasi untuk ronsen evaluasi pada TB paru selama 6 bulan yang ringan ya, kecuali yang berat. Nah itu ya, seperti itu. Baik. Ya, terima Sudah ya, dari kayaknya waktunya sudah mulai ya. anu ya. Sudah hampir lewat. habis. Ya. Iya. Ya, Harus kasih mungkin masih sedikit banyak pertanyaan. Ini masih stay 55 orang lah, luar biasa. Ya. Kasusnya ini menarik dok, pembahasannya menarik, materi ini juga baik. Banyak sekali ditanyakan dok dengan batuk dan batuk lama dan demam lama ini kan sering terjadi di anak yang orang tua mungkin khawatir, apalagi diikuti dengan penurunan berat badan, dan mitos yang berkembang juga banyak sekali di era yang sekarang, sosial media, di grup-grup WhatsApp, mungkin ibu-ibu sering ada pertanyaan atau enggak ada statement dari teman yang oh anak saya seperti ini, anak saya seperti ini, sehingga kesempatan yang baik sekali untuk menanyakan apa yang menjadi pertanyaan selama ini yang masih belum jelas bagi ayah dan bunda. Mungkin karena waktunya juga sudah hampir habis, boleh saya sedikit ringkaskan ya dok. Untuk TBC sendiri sesuai dengan yang dijelaskan oleh Dr. Muhammad Farudin, yaitu yang perlu kita perhatikan 4 hal yang paling penting, yaitu gejala yang paling penting, 1 batuk yang lebih dari 2 minggu, kemudian ada demamnya hasil tidak terlalu tinggi, sumber-sumber mungkin kalau orang Jawa bilang 37,5 mungkin atau tidak, jadi tidak demam tinggi seperti pada demam berdarah, hepatitis, tipes. Ini demamnya juga naik turun bertahan hingga 2 mingguan, lebih dari 2 minggu. Kemudian ada riwayat berkeringat malam, catatannya bukan karena kepanasan tentunya, dengan suhu yang normal, dengan suhu yang panas di ruangannya, tapi tetap berkeringat malam. Kemudian penurunan berat badan dalam 2 bulan atau tidak naik-naik berat badannya dalam 2 bulan terakhir. Ini menjadi kewaspadaan kemungkinan TBC pada anak. Tentunya yang paling menjadi titik terpenting yaitu adanya kontak, seperti yang telah disampaikan berulang-ulang oleh Dr. Udin, yaitu adanya kontak. Karena ketika tidak ada kontak, sudah benar-benar dipastikan tidak adanya kontak, maka kita tidak perlu khawatir akan terjadinya TBC. Tetapi kontak merupakan poin paling penting atau poin kunci untuk langkah berikutnya. Apakah pasien atau anak-anak itu akan kita follow up berikutnya perlu diperiksakan dahak, perlu diperiksakan ronsen, atau perlu diperiksakan mantuk, yang tes di kulit ya, mungkin kalau ibu tidak tahu, dilakukan penyuntikan sedikit kecil di kulit atau pemeriksaan IGRA, sehingga
Nah, kita tadi seperti disampaikan oleh Dr. Udin, terdapat 3 kelompok pada TBC ini, yaitu pasien yang terpapar saja, anak-anak yang sehat, tidak ada gejala, namun terpapar mungkin ada ayahnya, orang tuanya, atau kakek, nenek yang serumah, atau saudara kandungnya, ada yang terkena TBC dan dalam pengobatan, seperti itu. Dan tapi dia tidak memunculkan gejala, dan ketika diperiksa, dahaknya negatif, atau mantuknya juga negatif, pemeriksaan ronsennya baik, sehingga ini masuk dalam kelompok terpapar. Kelompok kedua yaitu kelompok terinfeksi, tidak bergejala, tidak ada gejala batuk, panas, demam, berkeringat malam, penurunan berat badan, tapi ada yang terkena ketika diperiksa ada kontak, dan ketika diperiksa ada hasil yang positif, mungkin dahaknya positif atau mantuknya positif atau ronsennya atau ada pembengkakan kelenjar yang menunjukkan ke arah TBC. Tidak ada gejala, tidak. Jadi hanya positif di laboratorium tanpa adanya gejala. Dua kelompok tersebut disebut dengan kelompok yang dapat diobati, mungkin sering disebut dengan TB laten. Jadi ada obatnya untuk mencegah supaya tidak menjadi sakit. Itu menjadi kelompok berikutnya, yaitu kelompok yang sakit. Kelompok sakit yaitu kelompok yang dengan gejala dan dengan hasil pemeriksaan yang positif, pemeriksaan penunjangnya, baik dahak maupun hasil ronsen atau mantuknya positif, hasil IgG yang positif. Mungkin itu yang dapat kami simpulkan, dokter. Terima kasih sekali pada sore hari ini. Materinya yang sangat baik, yang sangat menarik, dan banyak sekali pertanyaan, dan serta masih terus tinggi sampai di akhir sesi. Semoga banyak manfaat untuk kita semua. Semoga menjadi amal ibadah untuk dokter informasi yang telah diberikan. Kita tutup untuk diskusi pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Mohon maaf kalau ada Terima kekurangan. kasih, dokter. Iya, jazakumullah. Semoga bermanfaat ya. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ya. Silakan. Monggo. Dia juga lift.